Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan di dalam bab Maja'a fil istisqa'i bil anwa', bab ancaman meminta hujan dengan bintang-bintang. Beliau mengatakan walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani. Walahuma, dan dalam riwayat milik keduanya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lana, yani shalla bina. Shalla lana yani shalla bina, mengimami kami salat subhi, salat subuh. Bil Hudaybiyati ala ithri sama'in kanat minal lail. Di Hudaybiyah, di tempat yang bernama Hudaybiyah, ada ithri sama, yakni di atas atau dengan apa? Dengan adanya bekas-bekas hujan yang terjadi, yang turun di malam hari. Falamman sarafa aqbara 'ala an-nasi wa faqal. Ya, setelah selesai dari salat subuh itu, beliau menghadap kepada manusia lalu mengatakan, Atadaruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau mengatakan, qala, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'mirun bi wa kafir. Ya. Di waktu pagi, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir, yakni kafir kufur terhadapku. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan mutirna, kami mendapatkan hujan, diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Dan ini karena menyandarkan nikmat hujan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada bintang. Berarti dia beriman kepadaku dan ini kepada Allah dan kufur terhadap bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan dengan bintang ini dan ini, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Maka itulah orang yang kufur terhadapku dan beriman kepada bintang. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ya, Zaid bin Khalid al-Juhani katakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sahabiyun masyhur, yang sahabi yang terkenal. Nah, disebutkan di sini sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh bil Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Nah, ini cara bacanya Hudaybiyah dengan memdhamma ha, memfathah dal, mensukun ya, mengkasrah ba, Hudaybi. Kemudian setelahnya ada ya lagi. Nah, ya yang terakhir sebelum tak marbutah dibaca tasydid atau tidak. Ya, berbeda-beda. Ada orang yang mentasydidnya Hudaybiyah. Ada yang tidak mentasydidnya menjadi Hudaybiyah. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mayoritasnya atau seringnya
Ya di sini tidak ditasydid, jadi bacanya Hudaybiyah. Ini mayoritasnya. Nah, Hudaybiyah itu sebuah ya daerah wilayah yang bukan kota besar, tapi juga bukan seperti desa kecil, ini pertengahan. Nah, Hudaybiyah ini ya, dinamakan dengan Hudaybiyah karena di sana ada sumur. Ya, di sana ada sumur atau ada pohon atau ada pohon hadba. Jadi kaitannya dia dinamakan dengan Hudaybiyah karena ada sumur atau ada pohon yang dinamai seperti itu, sehingga akhirnya tempat itu pun dinamai seperti itu juga dengan nama yang sama, daerah itu. Nah, Hudaybiyah ini ya sudah mendekati Mekah. Ya sudah mendekati Mekah. Bahkan sebagian dari wilayah Hudaybiyah ini masuk ke tanah suci dan sebagian yang lain berada di luar tanah suci. Ba'dhuha fil hil wa ba'dhuha fil haram. Ya. Nah, jadi sebagian dari wilayah Hudaybiyah ini ya masuk ke wilayah tanah suci Mekah dan sebagian yang lainnya tidak. Nah, Rasulullah SAW di sini dikisahkan mengerjakan sholat subuh bersama para sahabatnya di Hudaybiyah. Nah, itu terjadi kapan? Di tahun 6 Hijriyah. Di tahun 6 setelah hijrahnya beliau. Ya. Ketika itu beliau datang ke sana dengan tujuan untuk berumrah ya, di Masjidil Haram di Mekah. Hanya saja orang-orang musyrik yang menghalangi beliau dan para sahabat. Ya. Menghalangi beliau dan para sahabat. Sehingga beliau ya tidak bisa menunaikan ibadah umrah di tahun itu, namun beliau qadha di tahun berikutnya. Ini umratul qadha. Ada ithri sama. Ya. Yani ada ithri, yani ada akib sama. Yani setelah hujan. Nabi SAW bersama para sahabat mengerjakan sholat subuh setelah turunnya hujan di malam hari. Ya, sama yang dimaksud di sini adalah matar, hujan. Ya, kenapa matar disebut sama? Padahal sama artinya langit, ya jawabannya karena matar itu turun dari atas ya. Sama itu artinya langit atau atas. Dan matar hujan turun dari atas sehingga dinamakan sama. Kanat minal laili. Ini hujan itu turun dari malam hari atau di malam hari. Nah, setelah Nabi SAW bersama para sahabatnya menyelesaikan sholat subuh, ya, mengucapkan salam, beliau berbalik mengarah ke jamaah, berbalik arah menghadap kepada para sahabat. Ya, lalu beliau memanfaatkan saat-saat itu untuk menyebutkan sebuah berita yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah Islam. Ya, beliau awali dengan pertanyaan. Ya, di antara bentuk metode baik pengajaran beliau itu apa? Mengawali dengan pertanyaan agar pendengar itu perhatian. Ya, daripada kalau langsung menyampaikan materi, ya tiba-tiba. Nah, bisa jadi ada yang sedang kurang perhatian. Ketika diberikan pertanyaan, akhirnya mereka perhatian. Terpancing perhatiannya. Atadruna madza qala rabbukum? Ya. Tahukah kalian apa yang telah difirmankan, dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para sahabat
menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ya, diterangkan oleh para ulama atau sebagian mereka sepeninggal Rasulullah SAW setelah beliau wafat, ya cukup dengan Allahu a'lam, begitu saja. Ya, karena beliau sekarang sudah tiada. Nah, ini juga diantara bentuk adab para sahabat yang mereka tidak lancang dalam menjawab. Ketika mereka tidak tahu, mereka ya mengatakan Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, sehingga sepeninggal Nabi SAW ya cukup mengatakan saya tidak tahu atau mengatakan Allahu a'lam. Nah, kemudian Nabi SAW menerangkan apa yang dikatakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya. Nah, di waktu pagi, di waktu subuh, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur. Ya. Ada hamba yang beriman dan ada hamba yang kufur. Nah, siapa yang beriman? Ya, siapa yang dikatakan beriman kepada Allah dan siapa yang dihukumi kufur kepada Allah? Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun orang yang mengatakan mutirna, ya kami mendapatkan hujan ya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, jadi menisbatkan hujan itu, nikmat hujan kepada Allah, Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan. Semata-mata itu ya karunia Allah dan murni rahmat Allah. Ya. Maka dia itulah yang fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, yang beriman kepada Allah dan mengkufuri bintang. Ya, tidak beriman kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada, kami mendapatkan hujan dengan bintang ini dan bintang ini. Ya. Yani menisbatkan nikmat hujan ini kepada bintang. Nah, kepada bintang. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Maka dia itulah orang yang kufur terhadapku dan beriman kepada bintang. Nah, ini kufur kepada Allah karena hatinya tidak begitu bergantung kepada Allah. Hatinya justru menghadap dan bergantung kepada selain Allah, dalam hal ini kepada bintang. Sehingga dikatakan mu'minun bil kaukab. Dia mengimani kaukab bintang dan kufur kepada Allah. Nah, diterangkan oleh para ulama, nisbatul matar ilan nau ilan najm, menisbatkan, mengaitkan hujan dengan bintang ini terbagi menjadi 3 macam. Ya, 3 macam. Macam yang pertama adalah nisbat ijad wal khalq. Ya. Mengaitkan hujan dengan bintang, ya. Yani dengan maksud meyakini bahwa bintang itu yang menciptakan hujan, mewujudkan hujan. Maka ini adalah syirik akbar. Meyakini bahwa bintang itulah yang menciptakan hujan. Mengeluarkan dari Islam. Meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua adalah nisbat sabab. Ya, mengaitkannya sebagai sebab saja. Ini hujan ini diturunkan oleh Allah, Allah yang menurunkan dan menciptakannya. Akan tetapi bintang itu merupakan sebab. Sebab Allah menurunkan hujan. Maka ini adalah syirik asghar. Ya, jadi keterkaitannya apa? Keterkaitan sebab musabab, sebab akibat. Tapi tetap Allah yang menciptakan. Ini syirik asghar. Kenapa? Karena dia meyakini ya bintang itu adalah sebab, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab.
tidak ada bukti di dalam Al-Quran dan hadis bahwa bintang merupakan sebab turunnya hujan. Demikian juga secara logika, realita, ya, bintang ini bukan sebab turunnya hujan. Tidak ada keterkaitannya. Ini syirik asghar. Dua macam ini muharram, dilarang. Hanya saja yang pertama lebih besar keharamannya dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun macam yang ketiga, ya, macam yang ketiga adalah nisbatu maqin. Ya, mengaitkan, ya, mengaitkan hujan dengan bintang dari segi apa? Sebagai tanda atau waktu. Ya. Jadi keterkaitannya adalah keterkaitan waktu turunnya hujan. Nah, turunnya hujan. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya ya sebagai contoh ketika muncul bintang ini dan bintang ini, oh ini berarti tanda bahwa sudah masuk musim penghujan misalkan. Musim penghujan. Ketika muncul bintang ini dan ini, berarti sudah masuk musim kemarau. Sekedar tanda waktu. Ya sebagaimana apa? Terbitnya matahari, oh tanda ini masuk waktu siang. Matahari terbenam, oh ini berarti apa? Tanda masuk waktu malam. Sekedar tanda, nggak ada kaitannya. Ya, maksudnya ya semacam itulah. Kurang lebihnya. Ini juga sebagai tanda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dengan hikmahnya, ya, menciptakan apa namanya, makhluk-makhluk ini, ya, makhluk-makhluk ini apa namanya, dengan penuh keteraturan dan bisa dipelajari. Ya. Nah, termasuk di antaranya adalah bintang bisa menjadi tanda. Jadi sebagai dzaraf saja, sebagai tanda waktu. Oh, ini waktunya waktu apa? Musim penghujan. Ya, dari mana tahu itu? Bintang ini sudah muncul. Biasanya bintang ini munculnya di musim penghujan. Nah, begitu. Nah, yang semacam ini, macam ya nisbah, penisbatan, ya pengaitan yang ketiga ini hukumnya adalah boleh. Jaiz, boleh. Nah, tapi dalam bahasa Arabnya semestinya tidak mengatakan mutirna binau'i kada. Tapi mengatakan mutirna fi nau'i kada. Tidak menggunakan huruf jarabah kata depan di. Ya, tetapi dengan menggunakan kata depan fi yang artinya di waktu. Ya. Kalau bi, ya, itu masuk ke macam yang diharamkan tadi. Bahwa bintang itu adalah sebab atau bintang itulah yang menciptakan hujan. Tapi kalau fi berarti kita mendapatkan hujan fi nau'i kada, di saat munculnya bintang ini dan ini. Ya, bertepatan saja, bertepatan dengan kemunculan bintang ini dan ini. Nah, jadi yang lebih tepat penisbatan macam yang ketiga ini, ungkapan bahasa Arabnya adalah mutirna fi nau'i kada wa kada. Ini lebih tepat. Nah, oleh karena itu, atau dengan demikian, penisbatan atau mengaitkan hujan dengan bintang hukumnya apa? Ya ada 3 macam. Ya, tapi yang dimaksud di dalam hadis ini, ya minimalnya adalah macam yang kedua, ya mengaitkan hujan dengan bintang dengan keyakinan bahwa bintang itu merupakan sebab turunnya hujan. Sebab turunnya hujan. Jadi minimalnya ini syirik asghar. Ya, terlebih lagi kalau masuk pada macam yang pertama. Ya, jadi yang dimaksud dalam hadis ini ya macam yang terlarang karena Allah sampai mengatakan bagaimana kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Maka orang itu kufur terhadapku dan beriman kepada bintang. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan
walahuma min hadits Ibnu Abbasin. Walahuma yani lil Bukhari wa Muslim. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun nampaknya wallahu alam ini semacam sabqu qalam. Ya, kekeliruan. Mungkin beliau salah tulis, penulis rahimahullah salah dalam menulis. Yang benar walahu. Ya. Lahu dalam di dalam hadis riwayatnya, riwayat siapa? Yakni riwayat Muslim saja. Riwayat Muslim saja. Nah, jadi lahuma kan yang terpahami riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal ketika diteliti, dirujuk langsung kepada referensinya, hadis ini hanya ada di dalam Sahih Muslim dan tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas. Ya, maknahu. Maknahu yakni makna hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani secara makna. Jadi maknanya sama. Hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim semakna dengan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang tadi kita baca. Nah, tapi ada keterangan tambahan wafihi, dan di dalamnya, di dalam hadis Ibnu Abbas ini ada tambahan, keterangan tambahan. Qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Sebagian mereka, sebagian manusia mengatakan telah benar bintang ini dan ini. Telah benar, tepat bintang ini dan ini. Ini menisbatkan hujan kepada bintang dengan mengatakan ini laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Sehingga di dalam hadis Ibnu Abbas ini terdapat keterangan ya bagaimana ucapan mereka. Jadi mereka mengatakan laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jadi aku bersumpah ya dengan tempat-tempat bintang, tempat-tempat munculnya bintang. Kemudian pada uqsimu bimawaqi'in nujum sampai pada firman Allah Ta'ala tukadzibun. Jadi ini ayat yang sudah lewat. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian mengubah rasa syukur ya atas rezeki yang kalian dapatkan menjadi pendustaan dan kufur nikmat. Rasa syukur atau ungkapan syukur justru kalian ubah dengan kufur nikmat. Nah, lafaz hadis ini atau redaksi hadis ini di dalam Sahih Muslim adalah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mendapatkan hujan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini turun kepada manusia hujan di zaman beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir. Nah, di waktu pagi di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Qalu hadhihi rahmatullah. Mereka mengatakan ini adalah rahmat Allah. Ini adalah rahmat Allah. Ini hujan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka inilah yang tergolong apa? Orang-orang yang bersyukur. Wa qala ba'dhum, namun sebagian mereka, sebagian yang lain mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ya sungguh telah benar, telah tepat bintang ini dan ini. Ini yang apa? Yang kafir, yang kufur. Qala fanazalat hadhil ayah. Ibnu Abbas mengatakan, lalu turunlah ayat ini. Oh, berarti beberapa ayat ini dari surat Al-Waqi'ah ini, ya sebab nuzulnya, sebab turunnya apa? Karena ada orang yang mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ya, atau mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Ya, kita mendapatkan hujan dengan bintang ini dan ini.
atau telah benar, telah tepat bintang ini dan ini. Sehingga ketika mendapatkan nikmat hujan, bukannya bersyukur kepada Allah dan segera menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang disebut justru bintang. Fanazzalat hadhil ayat, maka turunlah beberapa ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, hatta balagha, sampai pada ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terdapat keterangan tambahan, tapi kurang lebih ya intinya sama. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini, ya, ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala, lah di sini apakah artinya nafiyah? Aku tidak bersumpah. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, aku tidak bersumpah. Ya. Ada yang mengatakan la di sini litanbih, hanya untuk menarik perhatian saja. Sehingga maknanya ya sama dengan fa'uqsimu, aku bersumpah. Intinya ini beberapa penafsiran dari para ulama berbeda-beda. Ya, untuk lebih mudahnya seperti tadi, kita artikan dengan aku bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah. Itu lebih mudahnya. Bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan apa? Dengan mawaqi'in nujum. Ya, al-mawaqi' ini bentuk jamak. Tunggalnya adalah mauqi'. Nah, apa makna mawaqi'in nujum dalam ayat ini? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, yang dimaksud dengan mawaqi'in nujum adalah matali' an-nujum wa magharibuha. Ya. Terbit dan terbenamnya bintang, atau tempat-tempat terbit dan terbenamnya bintang. Di mawaqi'in nujum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat terbit dan tempat terbenamnya bintang. Ya, muncul dan menghilangnya bintang. Karena itu suatu hal yang indah, yang luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala muncul dan menghilang. Ada yang mengatakan tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan mawaqi'un nujum adalah ajal nuzulil Quran. Ya, saat-saat atau waktu-waktu turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun nazal munajjaman, turun ya secara bertahap. Ya, terbagi menjadi beberapa waktu, tidak sekaligus turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada peristiwa ini, maka turun sebagian dari Al-Quran. Ada peristiwa itu, turun lagi. Sehingga mawaqi'in nujum, ya, maknanya adalah apa? Waktu-waktu atau tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Ini ada dua penafsiran ya. Setidaknya ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, artinya adalah Allah bersumpah dengan ya tempat terbit dan tenggelam atau menghilangnya bintang. Ya. Tafsir yang kedua adalah Allah bersumpah dengan waktu-waktu atau tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Kemudian ayat yang berikutnya bagaimana setelah ini? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sungguh itu merupakan, itu benar-benar apa? Sumpah yang besar seandainya kalian tahu. Ya. Apa?
kalimat yang hendak Allah tekankan dengan sumpahnya ini innahu laqur'an karim. Sungguh itu merupakan Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Ya, di dalam sebuah kitab yang terlindung atau tertutup. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tanzilun min rabbil alamin. Diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Ya. Apakah dengan Al-Qur'an ini ya antum mudhinun? Kalian itu mudhin? Ya, mudhin yakni kalian bersembunyi. Ya, kalian bersembunyi. Seperti kata Asy-Syafi'i rahimahullah, antum mudhinun ay takhtafun wa tudallisun khaufan min dan seterusnya. Apa itu? Intinya adalah kalian bersembunyi. Ya. Al-mudhin itu adalah al-khaif min ghairihi, orang yang bersembunyi dari selainnya. Ya. Yang dia takuti, segan kepadanya. Ya, bisa dilihat lagi dalam tafsirnya. Nah, kemudian wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan syukur nikmat atas rezeki untuk kalian itu ya, kalian ubah dengan bentuk mengkufuri dan mendustakan. Ini ayat yang disebutkan sebelumnya oleh penulis rahimahullah ya di awal bab ini. Jadi kaitannya dengan apa? Beberapa ayat ini dalam surat Al-Waqi'ah kaitannya adalah dengan bintang. Ya, istisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang. Nah, ini merupakan hadis hadis yang sama intinya, yaitu hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ya, inti maknanya sama. Inti maknanya sama adalah apa? Kufurnya orang yang menisbatkan hujan kepada bintang. Ya, dengan meyakini bahwa bintang itu yang menciptakan hujan, ya, atau meyakini bahwa bintang itu sebab turunnya hujan. Ya. Sehingga diharamkan. Ya, menisbatkan hujan kepada bintang. Kecuali kalau menisbatkannya sekedar apa? Sekedar keterkaitan waktu. Ya, munculnya bintang ini berarti sudah masuk musim penghujan. Sekedar waktu saja, karena biasanya bertepatan, maka itu tidak masalah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Hadis Zaid bin Khalid dan hadis Ibnu Abbas. Yang pertama adalah faedah yang pertama, diharamkannya seperti tadi, diharamkannya menisbatkan mengaitkan turunnya hujan dengan bintang. Ya. Jadi bahwa bintang itu yang menciptakan hujan atau bintang itu merupakan sebab turunnya hujan. Sampai-sampai disebut bagaimana orang yang menisbatkan hujan kepada bintang kafir. Ya. Kufur apa ini? Kufur akbar atau kufur asghar? Karena yang kita yakini kufur itu ada dua macam, kufur akbar atau kufur asghar. Kufur akbar, kufur besar, yaitu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menjadi kafir. Kalau kufur asghar, ya berarti dia terjatuh dalam dosa, tetapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Kufur apa? Ya, permasalahan ini kufur apa ikutnya? Ya tergantung dengan keyakinannya tadi. Ya kalau sampai meyakini bahwa bintang itu yang menciptakan hujan, ya berarti kufur akbar dan syirik akbar. Nah, kalau meyakini bahwa bintang itu merupakan sebab turunnya hujan, Allah yang menurunkan, namun sebabnya adalah bintang, maka adalah syirik asghar dan kufur asghar. Nah, kemudian faedah yang kedua, ya, disyariatkannya, ya, mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin,
Ya, tentang hal-hal yang bisa merusak akidah. Jadi di momen-momen tertentu, saat-saat yang pas, ya, jangan lupa untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk mengingatkan mereka. Hati-hati, jangan sampai begini-begini karena itu bisa merusak akidah, itu berbahaya. Itu kesyirikan, itu kekufuran. Ya. Itu menyalahi akidah Islam dan seterusnya. Disyariatkan. Kemudian faedah yang ketiga, ya, kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dan tidak boleh menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Tidak boleh. Nah, di dalam hadis ini yang disebutkan adalah nikmat apa? Nikmat hujan. Itu demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Ya, mestinya syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita kepada Allah. Ya. Dan tidak menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai masuk dalam ayat tadi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah mengingkari orang yang seperti ini. Wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan atau mengubah syukur nikmat dengan pendustaan, dengan kufur nikmat. Yang wajib adalah mensyukuri, kalian justru mengkufuri. Yani menisbatkannya kepada bintang atau kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat adalah ya, menggunakan metode tanya jawab di dalam mengajar. Thariqat as-su'ali wal jawab. Ini di antara metode yang bagus. Ya, kenapa? Karena dapat menarik perhatian pendengar. Demikian juga akan lebih menancapkan materi, memahamkan materi kepada pendengar. Karena kedua belah pihak, baik pengajar maupun pelajar, pendengar, itu akan aktif. Ya, kalau pengajar jelas aktif menyampaikan. Nah, ketika pelajar yang belajar, yang mendengarkan itu ditanya, akhirnya dia akan aktif berpikir, terpancing pikirannya. Ya. Nah, ketika sudah terpancing, kemudian disampaikan materi, maka insya Allah akan lebih terfahami dan akan lebih melekat di dalam ingatannya. Kemudian faedah yang kelima, hendaknya orang yang ditanya tentang suatu hal yang tidak dia ketahui, ya, berhenti, yakni diam, ya, jangan menjawab dan menyerahkan ilmu, yakni menyerahkan ilmu tentang hal itu kepada yang mengetahuinya. Nah, seperti di dalam hadis ini sangat jelas, para sahabat ditanya, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kami enggak tahu. Hal yang semacam ini yang mengetahui ya Allah. Dan Anda wahai Rasulullah, karena Anda mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, demikian juga dalam hal-hal yang lain, kalau kita tidak tahu, sudah serahkan kepada ahlinya, kepada yang mengetahuinya. Nah, kemudian faedah yang keenam, ya. Nah, Allah memiliki sifat apa? Al-fadl wal rahmah. Memberi karunia dan memberi rahmat. Ya, Allah memberi karunia dan merahmati. Ya, seperti tadi, orang yang beriman kepada Allah, ya, ketika turun hujan, dia akan mengatakan bagaimana mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Dia akan menyandarkan nikmat hujan itu kepada Allah dan mengatakan seperti itu, mutirna bi fadlillah, kami mendapatkan hujan dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Kemudian faedah yang ketujuh, bahwa ada kekufuran, ada macam kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan itu diistilahkan dengan kufur asghar. Nah, ini menunjukkan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat, ya, bahwa
makna kafirun bi mu'minun bil kawkabi, kafir, kufur terhadapku, maksudnya adalah kufur asghar. Ini meyakini bahwa bintang itu hanya sebagai sebab turunnya hujan. Ya. Dan tidak meyakini bahwa bintang itu menurunkan hujan, menciptakan hujan, tapi hanya sebab. Dengan sebab bintang itu turunlah hujan, Allah yang menurunkannya. Maka ketika itu tetap dihukumi kafir, kafirun bi. Maknanya adalah kufur asghar, yaitu yang tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Dia tetap dikatakan muslim. Ya, sehingga kekufurannya bukan kufur akbar, ya, yang mengeluarkan dari Islam, hanya kufur asghar. Nah, ini bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang Khawarij, ya. Karena orang-orang Khawarij itu mereka tidak mengklasifikasi, membagi kekufuran menjadi dua, kufur akbar dan asghar. Ya, menurut mereka semua kekufuran itu ya akbar. Semua dosa besar itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia minum khamar, oh berarti kafir. Dia melakukan zina, ya kafir. Kafir apa ini? Akbar atau asghar? Asghar itu apa kata mereka? Semuanya akbar. Berarti bukan muslim lagi. Sehingga mereka sangat mudah mengkafirkan karena memang dasar keyakinan mereka adalah murtakibul kabirati kafir. Pelaku dosa besar itu adalah kafir. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Apapun dosa besarnya, minum khamr, mencuri, ya berzina, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka terbantahkan dengan hadis-hadis semacam ini. Ya, demikian juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan di sana ada macam kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan para ulama mengistilahkannya dengan kufur asghar. Nah, kemudian kita masuki bab yang baru. Penulis rahimahullah mengatakan bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayah. Nah, bab tentang firman Allah Ta'ala, ya, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillah andadan, ada yang menjadikan andadan, tandingan-tandingan selain Allah. Ya, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta kepada Allah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Al-ayah, sampai akhir ayat. Nah, kelanjutan ayatnya bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman, ya, mereka lebih besar cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, idh yarawna al-'adzaba, ketika mereka menyaksikan azab, annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah, wa anna Allah syadidul 'adzab, dan bahwa Allah itu maha keras, maha dahsyat azabnya, siksanya. Nah, ini bab yang baru. Ya, bab yang baru ini, ya, seputar salah satu dari ibadat qalbiyah, ibadah-ibadah qalbu, ibadah batin, yaitu al-mahabbah, rasa cinta. Sebab al-mahabbah itu bisa menjadi ibadah. Ya, jika ditujukan kepada Allah, maka itu ibadah lillah. Ibadahnya qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditujukan kepada selain Allah, ya menjadi kesyirikan. Kalau mahabbahnya, rasa cintanya kepada selain Allah itu sampai pada taraf ibadah. Kalau sampai rasa cintanya kepada Allah itu sampai pada taraf ibadah, menghamba, merendah, sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa penulis rahimahullah menyebutkan bab ini? Demikian juga bab-bab setelahnya. Nah, bab ini dan beberapa bab setelahnya, ya, merupakan pembahasan tentang ibadat qalbiyah, beberapa ibadah qalbu. Di sini beliau mengawali dengan ibadah mahabbah. Ibadah qalbu, ibadah hati yang berupa rasa cinta. Nah, jadi penulis rahimahullah, ya, dengan bab ini beliau mengawali atau memulai pembahasan tentang beberapa ibadat qalbiyah, ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Nah, sehingga ibadah-ibadah tersebut ya harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ibadah-ibadah qalbu itu ditujukan kepada selain Allah. Nah, sehingga keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid ya cukup jelas. Ya. Karena mahabbah itu adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mahabbah itu bisa menjadi ibadah yang harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika seseorang ya semakin ikhlas dalam cintanya kepada Allah, maka akan semakin sempurna tauhidnya. Akan semakin sempurna tauhidnya. Nah, diterangkan oleh para ulama, ya, diterangkan oleh para ulama bahwa mahabbah itu secara umum, rasa cinta manusia, cinta kita ini, secara umum dapat terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah mahabbah muta'alliqatun billah. Rasa cinta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam yang kedua adalah mahabbah muta'alliqah bil khalq. Rasa cinta ya, berkaitan dengan sesama makhluk. Berkaitan dengan sesama makhluk. Nah, ini dua macam. Macam yang pertama tadi mahabbah muta'alliqah billah. Ya, rasa cinta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini terbagi lagi menjadi tiga macam. Ya. Macam yang pertama adalah mahabbatullahi wahdah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala ya semata dengan mahabbah ibadah. Dengan rasa cinta yang itu merupakan ibadah. Nah, pertanyaannya, kapan mahabbah itu, kapan rasa cinta itu menjadi ibadah? Dan kapan rasa cinta itu rasa cinta biasa? Ya, bukan ibadah. Ya, jawabannya adalah al-mahabbah, rasa cinta itu ya, menjadi ibadah jika terdapat atau jika diiringi dengan unsur-unsur ibadah. Ya. Jika mahabbah ini disertai dengan unsur-unsur ibadah, maka itu menjadi ibadah pula. Nah, muncul pertanyaan lagi. Terus unsur-unsur ibadah itu apa? Unsur-unsur ibadah itu adalah apa? At-tadallul. Ya, menghamba, merendah. Menghamba, merendah dengan serendah-rendahnya. Ya, dalam hal ini ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa cinta ini disertai dengan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Kemudian juga termasuk unsur-unsur ibadah adalah at-ta'zim. Ya. Merendah, tadi merendahkan. Nah, ini sebaliknya. Ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dengan sebesar-besarnya. Terkait dengan diri kita, kita rendahkan serendah-rendahnya, menghamba, merendah
Ya. Nah, terkait dengan yang kita cintai, ya kita angkat, kita junjung, kita muliakan, kita agungkan sebesar-besarnya. Nah, nah ini. Nah, ketika itu mahabbah menjadi ibadah karena ada unsur ibadah, yaitu perendahan diri dan pengagungan. Nah, dan biasanya ya, akan diiringi dengan hal yang lain juga, yaitu rasa harap dan rasa cemas, rasa takut. Ya, dalam hal ini kepada Allah ya. Tadi mengharapkan rahmat Allah, ya berharap kepada Allah. Demikian juga berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya al-khauf, cemas dan takut terhadap siksanya, terhadap kemurkaannya. Nah, jadi diiringi lagi dengan ini, rasa takut dan sebaliknya rasa harap. Dari satu sisi berharap kepada Allah, memiliki harapan kepada Allah, ya. Dari sisi yang lain takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ya jika dimaksiati maka akan murka, ya, dan akan memberikan hukuman. Nah ini mahabbah yang menjadi ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini macam yang pertama, yaitu mahabbatullahi wahdah. Ya. Mahabbah yang berupa ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian macam yang kedua, dari mahabbah muta'alliqah billah, rasa cinta yang berkaitan dengan Allah. Kalau tadi kan cinta kita kepada Allah, cinta yang ibadah. Macam yang kedua adalah mahabbah fillah, cinta karena Allah. Ya, ini kan bisa dikatakan berkaitan dengan Allah juga. Berkaitan dengan Allah, hanya saja objek yang kita cintai itu selain Allah. Cinta karena Allah, istilahnya mahabbah fillah, yaitu mencintai siapa? Mencintai apa saja yang Allah cintai. Kita mencintai hal itu karena Allah mencintainya. Nah, karena Allah mencintainya. Nah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah perbuatan. Ya, perbuatan. Perbuatan yang Allah cintai. Yani amal soleh, Allah mencintai perbuatan ini, Allah mencintai kalau kita itu melakukan itu. Ya, dan seterusnya. Maka kita harus mencintai apa saja yang Allah cintai. Kita harus mencintai apa saja yang Allah ridhai, apa saja yang Allah perintahkan. Ya, Allah mencintai ibadah salat, ya berarti kita harus mencintai, suka dengan ibadah salat. Ya. Allah mencintai ibadah apa? Silaturahim, ya kita harus suka silaturahim, dan seterusnya. Nah, macam yang kedua dari hal-hal yang Allah cintai adalah ya makhluk-makhluk yang bukan perbuatan. Makhluk-makhluk yang bukan perbuatan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti para rasul, para nabi. Ya, Allah cinta tidak kepada mereka, ya Allah mencintai mereka. Allah mencintai para nabi dan para rasul, maka kita juga harus mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Kita juga harus cinta, suka kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Jangan justru membenci orang-orang yang baik, orang-orang yang taat malah dibenci oleh kita, jangan. Jadi rasa cinta kita harus selaras dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba-hamba yang Allah cintai maka harus kita cintai pula. Nah, ini mahabbah apa? Fillah. Mencintai perbuatan atau mencintai makhluk lain, orang lain, ya karena Allah, yakni karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka kita juga mencintainya. Kemudian macam yang ketiga, ya masih
macam-macam mahabbah muta'alliqah billah, rasa cinta yang berkaitan dengan Allah adalah mahabbah ma'allah. Ya, mahabbah ma'allah. Ya. Rasa cinta bersama Allah. Apa maknanya bersama Allah? Maknanya adalah mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah. Jadi mendua. Ya. Ya. Dan sama-sama apa? Bentuk mahabbahnya adalah mahabbah ibadah. Ya. Cinta yang sangat disertai dengan perendahan diri dan sebaliknya pengagungan kepada yang dicintai. Ya. Ditujukan kepada Allah dan juga ditujukan kepada selain Allah. Maka ini adalah kesyirikan. Nah, inilah yang terjadi ya di dalam qalbu, di dalam hati orang-orang musyrikin. Mereka cinta kepada Allah. Ya, tetapi mereka juga cinta kepada selain Allah sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang tadi kita baca. Ya kan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu itu, sembahan-sembahan itu, sebagaimana cintanya mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini namanya mahabbah ma'allah. Ya. Jadi mendua. Nah, ini yang pertama, yaitu apa? Mahabbah muta'alliqah billah. Mahabbah yang berkaitan dengan Allah ada terbagi dari 3 bentuk, 3 macam, yaitu apa? Mahabbah lillahi wahdah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mahabbah ibadah. Kemudian yang kedua adalah mahabbah fillah, yaitu cinta karena Allah, mencintai orang lain karena Allah atau mencintai perbuatan karena Allah mencintai perbuatan itu. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah ma'allah. Ya, mencintai ya selain Allah bersama cintanya dia kepada Allah. Jadi apa? Mahabbah lillah, mahabbah fillah, mahabbah ma'allah. Nah, kemudian macam yang kedua adalah mahabbah muta'alliqah bil khalq, bil makhluk. Mahabbah rasa cinta yang berkaitan dengan sesama makhluk. Ya, sesama makhluk. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah mencintainya juga atau tidak. Dan seterusnya tidak. Juga tidak sampai pada taraf menyamakan cintanya dia kepada seseorang sebagaimana cintanya dia kepada Allah, ya tidak. Dia sekedar cinta kepada orang lain. Ya, atau cinta kepada makhluk lain. Nah, ini hukumnya boleh atau tidak? Mahabbah muta'alliqah bil khalq. Ya, rasa cinta yang berkaitan dengan sesama makhluk. Jawabannya boleh selama masih dalam apa? Selama masih dalam lingkaran atau selama masih dalam apa? Sifat tabi'iyah, sifat tabiat manusia. Manusia mencintai siapa? Mencintai sahabatnya, seorang mencintai sahabatnya. Kita mencintai keluarga kita, anak istri kita, keluarga orang tua kita. Ya. Sebagaimana cintanya guru kepada muridnya dan sebaliknya murid kepada gurunya. Nah, demikian juga semacam apa? Kita mencintai perbuatan kita. Kita punya hobi ini, punya hobi itu. Ya. Selama masih wajar tabi'iyah. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, selama masih apa? Tabi'iyah. Kecuali kalau sampai ya, kecuali kalau ini boleh ya. Boleh kecuali kalau sampai membuatnya ya meninggalkan perintah Allah atau membuatnya ya terjatuh di dalam larangan Allah. Ya, cinta kepada anak ya akhirnya apa? Ya demi memenuhi permintaan anak akhirnya dia mencuri, merampok, ya makan riba. Ya. Misalkan menipu biar punya uang akhirnya untuk beli apa yang diminta oleh anaknya.
Ya. Nah, begitu. Atau apa misalkan, ya. Ya semisal dengan itulah. Atau cinta kepada hobinya akhirnya terjatuh dalam keharaman. Atau terjatuh apa? Atau akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Nah, dan seterusnya. Maka ini dilarang. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Apa namanya? Pembagian mahabbah. Muta'alliqah billah atau muta'alliqah bil khalq. Muta'alliqah billah yang berkaitan dengan Allah ada 3 macam tadi. Kalau muta'alliqah bil khalq hukumnya boleh selama itu masih tabi'iyah, ya wajar tabiat manusia, ya kecuali kalau sampai membuatnya terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban. Mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.